Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Ini Bu Mita. Hari ini kita akan belajar tentang kata dasar dan kata bentukan. Apakah kata dasar? Kata dasar merupakan satuan bahasa terkecil yang memiliki makna. Kata tersebut belum mengalami penambahan atau perubahan bentuk yang mengakibatkan perubahan makna. Dengan kata lain gini, kata dasar itu kata yang belum diberi imbuhan dan kata yang menjadi dasar awal pembentukan kata yang lebih besar. Kata dasar bisa kalian lihat di kamus. Anak-anak misal mempunyai kamus bahasa Indonesia di rumah, anak-anak melihat di kamus itu ada banyak sekali kata dasar. Kata dasar itu yang berdiri sendiri. Jadi misalnya ada kata lari, makan, tidur. Nah, itu kata dasar karena belum diberi imbuhan. Ini ada contoh-contohnya, yaitu Maryam makan buah mangga. Nah, itu semuanya kata dasar. Maryam, kata dasar. Makan, kata dasar. Buah, kata dasar. Mangga, kata dasar. Jadi tidak ada imbuhannya. Kemudian nomor 2, Rafa lari-lari kecil di sekitar lapangan. Itu lari di situ Bu Mita tebalkan, sama seperti yang nomor 1 tadi makan. Itu termasuk juga kata dasar. Di nomor 3, kata dasar pulang. Nah, itu kata dasar. Itu kata dasar kerja. Kemudian nomor 4, pergi. Nomor 5, pulang dan naik. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang jenis-jenis kata, gitu ya. Kemudian berikutnya, kata bentukan. Kata bentukan merupakan kata yang sudah dibentuk dari kata dasar dengan menambahkan imbuhan tertentu. Dulu di kelas 3 kalau nggak salah ya, atau di kelas 4, anak-anak belajar tentang imbuhan. Kalau di kelas 2, anak-anak belajar tentang kata dasar atau kata inti. Nah, itu sama ya. Kata bentukan bisa juga disebut dengan istilah yang berbeda-beda. Misalnya, ada yang menyebutnya kata turunan. Kenapa dinamakan turunan? Karena menurun, ada turunannya, atau istilahnya keturunan, ada anaknya misalnya. Kata berimbuhan tuh diberi imbuhan, diberi tambahan. Imbuhan tuh tambahan. Dan ada pula yang menyebut dengan kata jadian, kata-kata jadian. Contoh misalnya kata bentukan itu membaca. Membaca itu kan kata dasarnya baca, ya kan anak-anak? Ditambah mem. Mem itu adalah imbuhan. Jadi membaca adalah kata berimbuhan. Kemudian menari-nari itu ada 2 ya yang diulang. Nari-nari. Kata dasarnya bukan nari, tetapi tari. Karena sudah bertemu imbuhan me, yang besok Bu Mita jelaskan di pertemuan berikutnya, kenapa sih kok enggak metari-tari, Bu? Nah, nanti akan Bu Mita jelaskan kenapa kok jadi menari-nari dan tidak metari-tari. Nah, menari-nari di situ karena diulang jadi dinamakan kata bentukan juga, tapi namanya kata bentukan berimbuhan yang diulang. Kemudian ada satu lagi kata bentukan yaitu pramuka. Loh Bu, pramuka itu kan singkatan. Oh iya nak, pramuka itu bukan singkatan. Nah, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya perbedaan antara singkatan dan akronim. Pramuka itu termasuk akronim. Apa sih akronim itu? Nah, nanti kita akan belajar setelah ini ya. Kemudian ini nak, pembentukan kata itu ada afiksasi. Afiksasi itu nama lainnya imbuhan. Kemudian ada reduplikasi. Reduplikasi itu kata ulang
Nah, yang ketiga, akronim dan singkatan. Sebenarnya banyak pembentukan kata, tetapi untuk anak usia SD hanya 3 saja ya. Nah, ini afiksasi atau imbuhan. Afiks itu imbuhan. Afiks ada 4 anak-anak. Yang pertama adalah prefiks. Prefiks itu awalan, imbuhan yang diletakkan di awal. Sedangkan infiks itu sisipan, imbuhan yang letaknya di tengah-tengah. Sufiks, akhiran, imbuhan yang diletakkan di akhir kata dasar. Konfiks itu gabungan antara prefiks dan sufiks. Bisa juga prefiks dan infiks ya. Misal, prefiks itu ada me, ber, se, ter, ke, per, dan ada beberapa. Contohnya apa ya Bu Mita? Ini contohnya memancing. Nah, itu kata dasarnya pancing ditambah imbuhan me. Infiks sisipan ada el, er. Kok aneh sih Bu? Iya aneh ya. Kalau el, kenapa kok el Bu? Misal ada kata dasar gigi. Bu Mita tambahi di tengah-tengahnya, jadinya geligi. Nah, atau ada kata dasar namanya kata dasarnya getar. Nah, Bu Mita tambahi sisipan, Bu Mita letakkan di tengah-tengah, jadi gemetar gitu ya. Untuk sufiks atau akhiran ada macam-macam anak-anak. Untuk akhiran ini ada an, is, if, iyah, wan, man, dan lain-lain. An misalnya makanan, is misalnya misalnya apa kalau is? Solois. Solois itu orang yang menyanyi solo, bukan menyanyi Bengawan Solo loh ya, tapi menyanyi sendiri. Itu namanya solois. Nah, kalau berdua kan namanya duet. Nah, if misalnya aktif. Nah, iyah ada lahiriah. Wan wartawan. Man seniman dan lain-lain ya. Itu letaknya di akhir kata dasar. Untuk konfiks itu ada beran, mean, terkan, dan lain-lain. Untuk afiks ini anak-anak besok ada slide khusus tentang imbuhan. Jadi anak-anak jangan khawatir karena tentang imbuhan itu banyak materinya. Jadi Bu Mita hanya awal saja ini. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang afiks sendiri, afiks secara keseluruhan. Oke. Kemudian anak-anak yang selanjutnya reduplikasi atau kata ulang. Ini nanti juga akan Bu Mita jelaskan sendiri ya di slide sendiri di pertemuan berikutnya. Kata ulang ada macam-macam anak-anak ini ya. Ada kata ulang utuh, ada kata ulang sebagian, ada kata ulang semu, ada kata ulang berimbuhan, ada kata ulang berubah bunyi. Nah, kalau di bahasa Jawa nanti sama Bu Betiri ya, kalian akan belajar dwilingga. Nah, dwilingga itu kata ulang. Kata ulang utuh itu yang kenapa dinamakan utuh? Karena yang diulang adalah kata dasar. Kata dasar yang tidak diberi imbuhan apa-apa. Lari, lari. Makan, makan. Ibu, ibu gitu ya. Jadi tidak ada penambahan imbuhan. Kemudian kata ulang sebagian. Kenapa dinamakan kata ulang sebagian? Karena yang diulang sebagian. Bu, tapi kok itu ada lelaki, tetangga, sesama, sesekali, tetamu, pepohonan. Itu nanti akan Bu Mita jelaskan di pertemuan berikutnya ya. Kata ulang semu juga iya. Kata ulang berimbuhan iya, kata berubah bunyi iya. Itu akan Bu Mita jelaskan di pertemuan berikutnya ya. Nah, ini anak-anak yang tadi akronim dan singkatan. Beda ya, jangan disamakan karena beda. Singkatan itu bentuk yang dipendekkan, yang terdiri atas satu huruf atau lebih.
Ada 4 macam singkatan. Yang pertama, singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, pangkat. Itu diikuti tanda titik. Contoh, W.R. Supratman. WR itu apa? Ayo anak-anak, pasti tahu ya. WR itu W-nya untuk Wage, R itu untuk Rudolf. Itu nama singkatan dari WR Supratman. Kemudian yang kedua, singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, organisasi, badan negara, dokumen resmi. Nah, itu juga itu ditulis dengan huruf kapital tapi tidak diikuti titik. Contoh, DPR, tuh Dewan Perwakilan Rakyat, ditulis kapital ya. PGRI, kapital semua hurufnya, Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, yang ketiga, singkatan umum yang terdiri dari 3 huruf atau lebih yang diikuti satu tanda titik. Contoh, DLL itu dan lain-lain. DSB misalnya dan sebagainya. YTH yang terhormat itu juga singkatan. Yang keempat, singkatan lambang kimia, satuan ukuran, takaran, timbangan, mata uang tidak diikuti tanda titik. Contoh, cm, sentimeter, kg, kilogram, Rp itu rupiah yang di awal misalnya Rp 5.000. Anak-anak nggak boleh setelah Rp itu ada titik, nggak boleh. Dan tidak boleh ada spasi. Jadi Rp 5.000 itu tanpa spasi, tanpa titik ya. Besok akan Bu Mita jelaskan juga di pertemuan berikutnya ya. Baik anak-anak, sekarang akronim. Akronim itu singkatan yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari sebuah kata, kemudian ditulis dengan huruf awalnya kapital. Macam-macam akronim sebagai berikut. Yang pertama, akronim nama diri, berupa gabungan huruf awal dari kata yang ditulis, kemudian seluruhnya ditulis dengan huruf kapital. Contoh, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu diakronimkan jadi ABRI. Jadi bacanya ABRI, bukan ABRI ya. Lalu, surat izin mengemudi diakronimkan menjadi SIM, bukan dibacanya SIM, tetapi dibacanya SIM. Jadi sebuah kata ya, jadi ada bunyinya kata gitu. Kemudian yang kedua, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang ditulis dengan huruf awal kapital. Jadi kalau yang tadi itu, yang nomor 1 itu semuanya diambil dari awal huruf awal kata, sedangkan kalau yang nomor 2 ini diambil suku katanya. Contoh, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Itu disingkatnya AKBRI. Jadi bukan AKBRI tapi AKBRI. Kemudian Kongres Wanita Indonesia, bukan KWI atau Kowando atau apa gitu ya, tapi Kowani. Jadi dari suku kata pertama, Ko dari Kongres, Wa jadi dari wanita, Ni dari I dari Indonesia ya. Jadi Kowani. Yang ketiga, akronim yang bukan nama diri, yang berupa gabungan huruf, suku kata ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Jadi bukan nama ya, bukan nama diri. Contohnya pemilihan umum itu tidak ditulis kapital kecuali dia jadi judul atau awal kalimat, maka P-nya kapital. Tapi kalau dia ditulis di tengah-tengah kata atau di tengah-tengah kalimat, atau di akhir kalimat, maka P-nya kecil, tidak kapital. Pemilu, rudal, peluru kendali, tidak ditulis kapital juga, R-nya kecil. Pemilu juga P-nya kecil, ya. Ya, jadi itu tadi tentang kata dasar dan kata bentukan.
yang baru awal-awal Bu Mita jelaskan. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan satu-satu menjelaskan. Bu Mita akan menjelaskan macam-macam imbuhan, kemudian Bu Mita menjelaskan macam-macam kata ulang, kemudian Bu Mita akan menjelaskan singkatan dan akronim lebih detail lagi. Nah, anak-anak, ini ada teks yang berisikan kalimat-kalimat yang di dalamnya ada kata berimbuhan dan kata dasar. Nah, anak-anak boleh mencoba untuk mencari ya. Anak-anak mencoba mencari mana yang termasuk kata dasar, mana yang termasuk kata berimbuhan atau kata bentukan boleh. Ini soalnya ada satu kalau enggak dua kata ulang di sini ya. Jadi nanti anak-anak coba di stabilo mungkin atau coba ditulis mana yang termasuk kata dasar, mana yang termasuk kata bentukan. Hasil dari kalian belajar boleh difotokan ke Bu Mita ya atau diupload di Microsoft Teams boleh ya. Itu saja anak-anak dari Bu Mita untuk kesempatan kali ini, materi kata dasar dan kata bentukan part 1. Nanti kita akan bertemu pada part-part berikutnya. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.